warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPA, kenalin saya Riza Oktamelia dari kelas pendidikan IPA A BP 21. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sintesis protein, di mana sintesis protein adalah materi kelas 9 IPA SMP. Sobat IPA tahu nggak apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan suatu protein, yang mana sintesis protein ini terbagi menjadi dua langkah, yaitu transkripsi dan juga translasi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sintesis protein, yuk simak video berikut. Untuk memahami lebih lanjut mengenai sintesis protein, dapat kita lihat seperti alat peraga pada gambar di samping. Teman-teman tahu nggak di mana sih terjadinya sintesis protein? Sintesis protein itu terjadi di dalam sel, yang mana di dalam sel itu terdapat nukleus. Nah, dapat kita lihat nih pada gambar di samping. Nah, di dalam nukleus tersebut terdapat yang namanya kromosom, yang mana kromosom ini berbentuk X, sehingga di dalam kromosom itu terdapat lilitan-lilitan yang biasa kita sebut dengan DNA. Nah, setelah kita mengetahui bahwa sintesis protein itu terjadi di dalam sel, di mana di dalam nukleus, lalu setelah di dalam nukleus itu adanya kromosom, lalu di dalam kromosom itu juga ada DNA, barulah terjadinya sintesis protein. Nah, seperti yang kita bahas tadi, sintesis protein itu terdapat dua langkah, yaitu ada transkripsi dan juga translasi. Nah, seperti pada peraga tadi, kita akan membahas lebih lanjut mengenai sintesis protein. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai transkripsi dan translasi, tahu nggak teman-teman, apa itu transkripsi dan apa itu translasi? Transkripsi adalah langkah ketika DNA berubah menjadi mRNA, sedangkan translasi adalah ketika mRNA berubah menjadi protein ataupun asam amino. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat peraga sintesis protein. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana sintesis protein tersebut. Nah, pada alat peraga ini juga menjelaskan apa-apa saja yang ada dan organ-organ apa saja yang mempengaruhi pada proses sintesis protein. Nah, seperti yang dijelaskan pada video tadi, kita juga menjelaskan bahwa sintesis protein itu terjadi di dalam nukleus, yang mana di dalam nukleus itu terdapat namanya ribosom. Nah, ribosom ini yang berbentuk X yang warna hitam ini. Di dalam ribosom itu terdapat untaian-untaian atau biasa disebut dengan DNA. Nah, kami menggambarkan DNA seperti ini karena di dalam DNA itu juga terdapat strukturnya, yaitu ada basa nitrogen, ada gula pentosa, dan juga ada fosfat atau biasa disebut dengan DNA deoksiribosa. Nah, kenapa sih di dalam batang-batangnya itu berbeda-beda warnanya? Ya, itu dikarenakan untuk membedakan yang mana adenin, guanin, citosin, dan juga timin. Nah, adenin dan guanin itu adalah purin, sedangkan citosin dan timin serta urasil itu adalah pirimidin. Nah, adenin itu biasa berpasangan dengan timin, sedangkan guanin itu berpasangan dengan sitosin. Nah, jadi mereka tidak akan tertukar ya teman-teman. Pasangannya itu sudah pasti antara adenin dengan timin dan guanin dengan citosin, atau adenin dengan urasil ketika dia sudah di RNAD. Nah, selanjutnya pada proses yang pertama itu adalah proses transkripsi, di mana pada proses transkripsi ini kita melakukan transkripsi, yaitu pembuatan sel DNA dengan yang awalnya dia double helix, lalu kita pilah menjadi single helix, yang mana menggunakan enzim helikase dibantu oleh RNA polimerase. Nah, pada RNA polimerase ini, transkripsi ini mengubah
yang DNA tadi menjadi mRNA. Nah, pada proses helikase tadi atau proses transkripsi ini yang mana awalnya DNA itu double helix menjadi single helix, lalu ditekankan menggunakan enzim SBB untuk agar DNA tersebut tidak menyatu. Lalu DNA yang telah terbelah tadi seperti garpu tersebut akan mendapat pasangan yang baru atau DNA baru, sehingga dapat ditranslitkan menjadi protein atau asam amino. Nah, ketika masih di mRNA itu kita masih menemukan yang timin ya teman-teman. Sedangkan ketika dia sudah dioper ke dalam sitoplasma atau ribosom, nah seperti gambar yang ini adalah ribosom, di mana ribosom ini terdapat dua struktur teman-teman, yaitu ribosom bagian atas atau yang kecil dan ribosom bagian bawah atau yang besar. Nah, di ribosom ini DNA tadi akan ditranslitkan, yaitu pada proses yang namanya translasi. Nah, pada proses translasi ini kita mengubah DNA tadi yang mana dia berpasang-pasangan ya, seperti adenin dengan timin atau dengan urasil dan guanin dengan citosin. Nah, disinilah ditranslitnya. Ketika sudah ditranslitkan, kita menemukan DNA tersebut mempunyai nama-nama asam amino seperti leusin, prolin, serin, treonin, alanin, valin, dan yang lainnya. Nah, ketika telah ditranslate, yang mana kita tahu adanya kodon-kodon stop, kodon start. Nah, itulah asal mulanya terjadinya asam amino. Nah, ketika asam amino tersebut telah berkumpul, itu dinamakan dengan polipeptida. Nah, ini adalah contoh dari gambar polipeptidanya. Nah, ini adalah gambar dari sintesis protein ya teman-teman. Semoga dapat dipahami menggunakan alat peraga ini. Diingat kembali bahwa transkripsi itu terjadi di dalam nukleus, sedangkan translasi itu terjadi di sitoplasma. Jadi mereka terjadi di tempat yang berbeda ya teman-teman. Di transkripsi dahulu, yaitu ketika transkripsi merubah DNA menjadi mRNA, dan pada translasi diubah mRNA menjadi protein atau asam amino. Nah, untuk dapat memahami lebih jelas bagaimana proses sintesis protein, yuk simak video berikut. Nah, pada video ini dapat kita lihat bahwa di dalam kromosom ada DNA seperti yang dijelaskan tadi. Lalu adanya RNA polimerase. Lalu RNA polimerase ini memecah yang awalnya DNA itu double helix dan single helix seperti garpu menggunakan enzim helikase. Nah, di sini ada messenger RNA atau mRNA, di mana ketika setelah dilepaskannya itu mRNA akan lepas dan pergi ke ribosom. Nah, di ribosom inilah mRNA tadi membentuk yang namanya asam amino. Nah, asam amino inilah untuk penamaan yang awalnya adanya timin lalu diubah menjadi urasil, sehingga setelah di asam amino ini, setelah di ribosom, terbentuklah asam amino atau protein atau biasa kita sebut dengan polipeptida. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga dengan adanya alat peraga sintesis protein ini teman-teman semua dapat memahami dengan mudah dan lebih jelas mengenai apa saja yang terjadi pada sintesis protein. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak bicara, banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.